Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Di episode yang sebelumnya kami sudah membahas mengenai salah satu blockchain game yang sedang populer dan sedang hype, yaitu Axie Infinity. Sudah kami bahas, kalau kalian mau nonton ada di channel ini, kalian bisa klik link di deskripsi atau pop-up yang ada di atas kanan layar kalian. Nah, hari ini kami ada lagi 5 game blockchain lainnya yang sedang tren saat ini juga, yang mungkin bisa menarik perhatian kalian, dan kami akan ulas satu persatu di video saat ini. Jadi jangan lupa untuk nonton ini sampai akhir. Oke, let's go! Disclaimer guys, Republik Rupiah bukan merupakan penasihat keuangan. Kami adalah sekelompok tim peneliti dan investor yang punya passion akan finance dan crypto. Mohon selalu lakukan riset kalian sendiri sebelum memutuskan untuk mengambil keputusan investasi apapun ke proyek manapun. Game yang pertama ada di daftar kami adalah MyDeFiPad. MyDeFiPad diluncurkan oleh platform blockchain desentral pertama yang interoperable di Vietnam dan Asia Tenggara bernama Cardia Chain pada bulan Mei 2021. Itu dikembangkan berkoordinasi dengan Topbox, pengembang game di Vietnam yang memiliki rilisan game sebelumnya seperti Skydancer dan Thief Rivals mengalami jutaan download secara global. MyDeFiPad itu membawa pengalaman game tradisional dan fitur DeFi hingga barang koleksi NFT. Mereka juga memiliki monster mereka sendiri yang dapat bertarung, berpartisipasi dalam acara-acara untuk mengklaim hadiah tiap musim, atau bahasa Inggrisnya biasa di game itu disebut season. MyDeFiPad adalah visinya perusahaan ini di dalam pengadopsian masa game blockchain. Namanya menonjolkan 3 karakteristik game ini. My untuk personalisasi, DeFi untuk fitur yang diintegrasikan, dan Pet untuk game membesarkan hewan peliharaan. Game ini berkisar pada aktivitas yang menarik seperti mengoleksi, membiakkan, mengembangkan, bertarung, dan berdagang. Selain itu, MyDeFiPad menggunakan konsep musim atau season untuk memecah kemajuan gamenya dalam bagian-bagian kecil. Mekanisme ini yang kemudian melengkapi kecenderungan manusia yang ingin hadiah jangka pendek. Cara main biar cuan di MyDeFiPad. MyDeFiPad menyambut pemain dengan gambaran hewan peliharaan mereka di dalam kebun, bermain-main di sekitaran ruangnya. Kalian butuh monster untuk memulai, dan telur-telur monster bisa dibeli dengan token DPAD. Setelah kalian punya monster, kalian bisa mulai meningkatkan status dan levelnya dengan diberi makan. Inilah dimana aspek game Farmville itu masuk. Untuk mendapatkan makanan buat monster, kalian harus menanam buah dan sayur di lahan kebun, yang kemudian bisa dipanen untuk bikin monster kecil kalian tumbuh besar dan kuat. Sekalinya kalian memperoleh lebih banyak monster, entah dari beli telur atau ngebreed, kalian bisa mengulangi proses ini sampai kalian punya armada monster kuat yang tidak terhentikan. Pada saat merekaman, pemain bisa cuan dalam 3 cara. Yang pertama adalah menjual token DPAD yang dihasilkan dari quest atau pertempuran dalam game dengan monster atau dengan master hewan lain, yang kemudian bisa dikonversikan melalui PancakeSwap. Metode kedua, menurut white papernya MyDeFiPad, adalah dengan melelang monster yang telah kalian kasih makan. Bisa dilelang, jadi kalau kalian punya monster level tinggi atau langka, kalian bisa menjualnya kepada pelelang yang mungkin menginginkan itu. Ada cara ketiga yang cenderung mengarah ke sulit sih, yaitu mencoba hadiah musim atau season. Misalnya, hadiah season pertama dihargai $100.000 Amerika Serikat yang terkunci untuk tim DPAD di smart contract. Dan persyaratan tentatif untuk tim tersebut adalah untuk memiliki 10 hewan legendary dengan level maksimal. Jadi pemain benar-benar harus mempercepat itu untuk memenuhi syarat agar dapat memiliki peluang memenangkan kumpulan hadiahnya. Game kedua guys, kami punya Aavegotchi. Aavegotchi adalah aset-aset yang bisa dimainkan yang juga bertindak sebagai agunan pada jaringan DeFi. Dengan kata lain, Aavegotchi adalah NFT yang ditenagai DeFi. Untuk berinteraksi, pengguna DeFi perlu stake token tertentu yang dikenal sebagai A-tokens. Seperti ada A-Link, itu untuk token Link, dan AUSDC untuk token USDC ke dalam barang koleksi digital. Token Ghost Aavegotchi adalah token NFT berfokus DeFi yang berjalan pada protokol Aave. Mirip dengan CryptoKitties, token ini memiliki fitur yang membedakan seperti warna tubuh dan kepribadian.
dan sebagai aset yang bisa di-stake, pemiliknya bisa mencairkan token ini kapanpun. Sayangnya, mencairkan NFT berarti Aavegotchi tersebut juga hilang selamanya. Selain dari menghasilkan bunga dari token yang di-stake, pemegang mata uang Ghost juga menerima hadiah. Lebih lanjutnya, Aavegotchi dapat diperdagangkan di OpenSea dan loka pasar NFT lain. Artinya orang-orang dengan Aavegotchi berharga bisa mewujudkan bentuk nilai yang dikandung di dalamnya. Aavegotchi mengandalkan sistem yang disebutnya rarity farming. Pada dasarnya semakin langka Aavegotchi-nya, semakin tinggi harganya di pasar. Selain itu, platform ini berbagi sebagian penghasilannya dengan farmer rarity yang terkemuka dalam upaya untuk memperoleh retensi pengguna. Cara main biar cuan di Aavegotchi. Pertama, kalian bisa pergi ke halaman web mereka dan dengan portal kalian bisa summon Gotchi. Atau beli Gotchi dari pasar dalam game juga bisa yang disebut bazar. Alternatif lain adalah menunggu hal baru yang namanya Hunt, yaitu penghasil portal Aavegotchi. Tanggalnya akan segera diumumkan, karena itu bakal jadi opsi yang lebih murah. Setelah kalian dapat Gotchi, kalian perlu melengkapinya dengan barang yang bisa dipakai untuk membuatnya lebih langka. Mendapatkan skor kelangkaan absolut atau bahasa Inggrisnya ARS yang lebih tinggi. Karena tujuannya untuk memiliki Gotchi yang selangka mungkin yang tentu saja membutuhkan investasi lebih banyak uang ke game ini, tetapi juga dapat memberikan laba yang lebih mantap. Sekarang kalian siap untuk bermain gamenya atau setidaknya partisipasi sebelum misi game barunya diumumkan dan hasilkan beberapa pendapatan pasif. Dengan staking koin Ghost kalian pada 3 pilihan kolam di halaman web Aavegotchi, kalian sebenarnya menghasilkan Friends, yaitu mata uang di dalam game ini yang bisa digunakan untuk berpartisipasi dalam lotre NFT yang bisa memberi kalian beberapa barang keren dan berharga. Atau kalian bisa aja cuma jualin tiket lotre kalian di pasar yang juga bukan merupakan pilihan buruk. Karena penjualan dari Friends terus diubah menjadi tiket lotre, terus diubah lagi menjadi koin Ghost, itu memberi kalian APY atau persentase hasil tahunan sebesar 100%. Ya tergantung juga tambahannya pada kolam pool mana yang kalian pilih. Opsi kedua adalah menggunakan Gotchi kalian. Ada 3 papan peringkat yang menghasilkan kalian pendapatan. Ada skor kelangkaan, yaitu paling menguntungkan. Ada kinship, dan juga ada XP. Kinship itu cuma berinteraksi sering dengan Gotchi kalian dan mendapatkan poin. Jadi semua orang bisa lakukan itu. XP itu dimenangkan dengan bermain game dan menggunakan potion XP. Kemudian rarity atau kelangkaan adalah kombinasi Gotchi atau barang yang membutuhkan dan menghasilkan paling banyak koin Ghost. Lanjut guys, kita punya game yang ketiga, Crypto Blades. Crypto Blades adalah game roleplay NFT berbasis web yang diluncurkan pada Binance Smart Chain dan dikembangkan oleh Riveted Games yang didirikan pada tahun 2014. Crypto Blades tidak perlu unduhan apapun karena itu tersedia pada browser manapun. Permainan gamenya, Crypto Blades, itu dibikin sesederhana mungkin karena jenis game yang tinggal ngeklik-ngeklik. Contoh terbaik yang mirip dengan ini adalah Adventure Quest Worlds. Karena Crypto Blades adalah game browser, pemain harus mengakses internet untuk memainkan game ini pada situs web Crypto Blades resmi mereka. Selain itu, kontrak Crypto Blades disebarkan di Binance Smart Chain, di mana pemain akan perlu memiliki sejumlah nominal Crypto BNB untuk membayar biaya gas transaksi. Inti game ini berkisar pada menghadiahi pemain dengan token skill. Untuk mendapatkan token skill ini, pemain harus mengalahkan musuh dan berpartisipasi dalam serangan-serangan. Selain itu, pemain bisa mempekerjakan karakter tambahan untuk memaksimalkan pertempuran dan token skill yang dihasilkan sebelum butuh stamina untuk lanjut. Dan senjata-senjata bisa ditempa berulang kali untuk meningkatkan kekuatan menyeluruh. Terakhir, pemain juga bisa berdagang karakter dan senjata mereka di sebuah loka pasar terbuka atau mempertaruhkan penghasilan token skill mereka untuk menerima token skill tambahan nantinya sebagai hadiah. Ya kayak taruhan gitu. Cara bermain biar cuan di Crypto Blades. Crypto Blades intinya adalah game pertarungan di mana pemain bisa menaikkan level karakter dan menciptakan peralatan epic mereka. Pemain bakal mulai di suatu plaza untuk memilih karakter untuk bertempur. Seorang pemain hanya bisa memiliki 4 karakter pada waktu tertentu. Setiap karakter butuh 1,2252 skill untuk bisa dicetak. Setiap karakter punya 200 stamina untuk bersaing dalam 5 pertempuran, dan stamina terisi kembali satu persatu setiap 5 menit. Pertempurannya langsung, pemain memilih karakter dan musuh yang dihasilkan acak untuk terlibat dalam pertarungannya,
Tapi perlu dicatat bahwa pemain bakal mengeluarkan sejumlah BNB untuk biaya gas memasuki pertempuran. Game ini kemudian berjalan sampai muncul hasil pertempurannya dan mencatat hasil pertempuran tersebut ke blockchain. Inilah dimana pemain menerima token skill dan XP karakter. Hadiah skill itu bergantung pada kekuatan musuh yang dikalahkan. Semakin kuat musuhnya, sama dengan lebih banyak token skill yang didapat. Skill dan XP yang dihasilkan akan disimpan sampai si pemain memulai transaksi untuk konversikan token skill ke dompet mereka dan mengaktifkan XP-nya ke karakter mereka. Crypto Blades juga menonjolkan senjata yang bisa diperoleh di dalam game dan diberi peringkat dari 1 hingga 5 bintang. Pemain bisa juga meningkatkan keseluruhan kekuatan tempur mereka dengan menempa senjata-senjata baru di tempat pandai besi. Catat bahwa proses penempaan ini menggunakan RNG. Penempaan ulang juga mungkin dilakukan di game dan menggabungkan satu senjata dengan senjata lainnya melalui penghancuran senjata yang kurang bernilai. Ini memungkinkan pemain untuk meningkat dengan senjata yang lebih baik dari daftar mereka sebelumnya yang berisi senjata berstatus rendah. Perlu diperhatikan bahwa Crypto Blades adalah game blockchain, yang berarti bahwa pemain memiliki NFT mereka, dan mereka punya hak untuk menjual belikan barang apapun yang bisa diperdagangkan. Crypto Blades telah menerapkan suatu pasar untuk membuat proses ini berjalan tanpa mempercayakan pihak tertentu. Pemain bisa mencari-cari karakter dan senjata yang pemain lain telah daftarkan. Game keempat itu Sorare. Sorare adalah game sepak bola fantasi berbasis blockchain. Game ini berpusat pada sistem kartu pemain yang berizin, di mana kalian bisa menggunakan kartu koleksi pemain sepak bola nyata untuk membangun tim idaman kalian dan bersaing dalam turnamen. Atau bisa aja hanya ingin mengoleksi dan berdagang kartu pemain kalian di transfer market. Game berbasis Ethereum ini, Sorare, didukung oleh berbagai investor dan didukung oleh Ubisoft. Sorare juga telah mengumpulkan sekitar 4,5 juta dolar dalam investasi ronde awal untuk terus membangun dan memberi lisensi tim-tim. Untuk memberi latar belakang Sorare, platform mereka diluncurkan pada Maret 2019 dengan hanya segelintir manajer dan telah bertumbuh sejak itu hingga lebih dari 2.000 manajer per bulan Agustus 2020. Mereka mulai hanya dengan tim-tim Liga West Ham dan Belgium Pro dan sekarang memberi kalian akses ke 100 tim berizin. Tim kalangan teratas yang telah bergabung baru-baru ini adalah tim nasional Prancis, Red Devils Belgia, dan tim Jerman. Ada juga beberapa pesepak bola profesional di platform ini, seperti Antoine Griezmann dan Ousmane Dembélé. Ketika seorang pemain pro bergabung, mereka menerima kartu keren mereka sendiri yang ditandatangani. Cara main biar cuan di Sorare. Untuk siap main, prosesnya benar-benar mudah. Pertama, bikin tim pertama kalian, daftar ke Sorare untuk pertama kalinya, dan kalian bakal diberi 10 kartu umum langsung. Kedua, masukkan tim kalian ke dalam Liga Rookie. Liga ini dikhususkan untuk pemain baru yang disebut manajer. Yang ketiga, bangun tim pertama kalian. Kalian bakal perlu memilih 5 kartu totalnya. Yang keempat, silakan masuki hingga 4 liga atau bisa main selama 4 minggu dan kalian bakal dipromosikan menjadi manajer baru. Selamat! Yang kelima, bangun tim kalian dengan kartu-kartu pemain yang kalian menangkan atau jual belikan beberapa di transfer market. Jadi gimana kalian sebenarnya bisa dibayar melalui Sorare? 2 cara. Kalian bisa memenangkan hadiah ETH atau kartu pemain di turnamen, atau kalian bisa berspekulasi soal pemain dan jual mereka kembali untuk ambil untung. Memenangkan turnamen, ini adalah cara yang pertama, cara terbaik untuk cuan di Sorare. Ini nggak banyak mintanya, kalian bahkan nggak perlu harus menang duluan untuk bisa cuan. Dan ini yang paling seru. Kalian bersaing dengan tim kalian dan bangun koleksi kalian sampai bisa mengatur banyak tim kompetitif dengan kartu pemain bernilai tinggi. Dari sana, ya tinggal efek bola salju. Kalian bersaing dalam lebih banyak turnamen dari minggu ke minggu. Dan sebelum kalian sadari, kalian memenangkan kartu-kartu baru dan lebih banyak Ethereum dalam setiap kompetisi. Lebih banyak hadiah turnamen kalian menangkan, lebih berhargalah kartu pemain yang kalian miliki untuk dijual kembali ambil untung. Jalan kedua adalah spekulasi kartu pemain. Ini mengharuskan kalian belajar pasarnya. Kalian bakal perlu menghabiskan waktu untuk meneliti pemain terbaik, mencari nilai terbaik di pasar, dan seterusnya. Tentu saja, kalian juga bisa berjudi dan kalau hoki ya untung. Tapi saya pikir risiko tambahan ini nggak perlu. Kalau kalian luangkan waktu, berjualan kartu-kartu pemain adalah cara yang hebat untuk cuan di Sorare. Game kelima yang terakhir ini menarik juga, namanya Gods Unchained. Gods Unchained adalah game kartu trading.
Pemain bakal perlu menggunakan satu deck kartu untuk bertarung dengan pemain lain dalam permainan kompetitif online. Kartu-kartu ini punya kekuatan menyerang, mendukung, mengacaukan, dan melindungi. Beberapa kartu bergantung pada lebih banyak damage fisik, sementara lainnya disesuaikan untuk serangan magical. Pemain perlu membuat satu deck kartu, dan mereka yang menggabungkan kegunaan kartu-kartu tersebut dengan sangat baik memiliki peluang lebih besar untuk menang. Gameplay pertarungan kartu Gods Unchained yang sesuai giliran ini tidak berbasis blockchain. Kartunya sendiri yang ditenagai teknologi blockchain. Setiap kartu yang bukan common ditokenisasi masing-masing sebagai suatu NFT, sebuah aset digital yang bisa benar-benar diautentikasi dan dibeli dan dijual semau kalian. Gods Unchained mencontoh game kartu fisik yang memberi inspirasi game kartu digital yang mirip, seperti Magic the Gathering, dengan membiarkan kalian beli dan jual kartu masing-masing. Sama seperti game kartu fisik, kartu digital yang langka di Gods Unchained bisa jadi sangat berharga. Di bulan Februari 2019, ada sebuah kartu Mythic terjual seharga $62.000 atau setara hampir 900 juta rupiah pada nilai tukar USD IDR saat ini. Cara main biar cuan di Gods Unchained. Gods Unchained adalah game kartu trading kompetitif yang efisien yang sangat mirip modelnya dengan Hearthstone. Sebuah game yang luar biasa populer yang membanggakan lebih dari 100 juta pemain per tahun 2018 dan memiliki suatu kancah e-sports internasional yang kuat. Untuk sebagian besarnya, Gods Unchained itu sangat mengikuti format yang sama, hanya dengan perubahan kecil tentang laju pertarungan. Selama kalian memainkan game ini, kalian akan memperoleh paket kartu atas kemenangan kalian. Kalian punya opsi untuk menjual paket yang belum dibuka atau membuka paketnya dan menjual masing-masing kartu, misalnya di dalam loka pasar NFT seperti OpenSea. Paket kartunya digolongkan ke dalam kategori berikut: Co, Rare, Epic, dan Legendary. Paketnya dinamai berdasarkan kartu yang kalian temukan di dalamnya. Paket yang Rare atau langka bakal berisi setidaknya satu kartu langka, di mana paket Legendary bakal berisi setidaknya satu kartu legendaris, dan seterusnya seperti itu. Catat saja bahwa ini hanya minimumnya, karena faktanya bahkan paket yang Rare bisa berisi kartu Legendary. Semakin tinggi kelas paket kartunya, semakin besar nilainya dijual. Setiap paket berisi 5 kartu, kalian juga bisa membuka paketnya dan jual kartu yang di dalam sendiri-sendiri. Setelah membuka paket, kalau menemukan kartu yang sangat berharga, maka ini bakal lebih menguntungkan daripada langsung menjual paket yang belum dibuka. Kalau kalian punya duplikat kartu yang sama, kalian bisa menggabungkan mereka pada tingkat tertentu untuk di-upgrade dan membuatnya lebih bernilai. Berikut adalah 2 metode untuk memperoleh paket kartu. Yang pertama, naik level. Metode pertama melibatkan kenaikan level dengan memenangkan pertarungan melawan pemain lain. Setiap 25 level, kalian akan menerima 22 paket Co, 2 paket Epic, dan 1 paket Legendary. Jika kalian bermain 20 jam seminggu, kalian bisa berharap meningkatkan level nambah 25 setiap 2 minggu. Namun, itu benar-benar tergantung pada seberapa jago kalian. Cara kedua adalah turnamen. Alternatifnya, kalian juga bisa bermain match peringkat atau bahasa Inggrisnya biasa kita kenal ranked, melawan pemain lain dalam turnamen akhir pekan. Kalian bakal harus bermain 25 game untuk turnamen, dan kalian bakal diberikan hadiah sesuai peringkat yang kalian mainkan dan berapa banyak dari 25 game yang dimenangkan. Memenangkan semua 25 game dalam peringkat Mythic yang tertinggi itu akan menghadiahi kalian kartu-kartu senilai $175 atau setara 2,5 jutaan. Sementara itu, memenangkan semua 25 game dalam rank Meteorite yang lebih rendah itu akan menghasilkan kalian kartu-kartu senilai $15 atau setara 216 ribuan. Perlu diingat, kalian masih bisa menghasilkan lebih sedikit hadiah juga kalau kalian kalah bermain beberapa game juga. Dan terus, bermain di turnamen juga akan membantu kalian naik level. Jadi, ada banyak cara untuk bisa menghasilkan token di sini. Jadi sekian guys, kira-kira 5 daftar game blockchain top yang sedang tren saat ini yang dimainkan banyak orang yang kami rasa perlu diulas untuk hari ini. Sebenarnya masih ada banyak sekali game-game baik yang bagus juga, dan sebenarnya banyak juga yang malah belum muncul dan orang-orang sangat antisipasi. Seperti ada My Neighbor Alice, ada The Sandbox, ada juga Illuvium, dan banyak-banyak game lain di luar sana juga. Coba beritahu kami di kolom komentar di bawah game apa yang kalian tertarik untuk kami bahas selanjutnya, dan mungkin kalian bisa bagikan dengan kami juga game apa yang telah berhasil bikin
bikin kalian cuan. Silahkan gabung ke server Discord kami jika kalian ingin mengobrol lebih lanjut dengan kami dan dengan anggota tim inti dari Republik Rupiah. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir guys. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!